dadi ten ono opo-opo dibalikno karo pangeran. Gusti Allah nggawe makhluk kan telu. Ana makhluk sing digawe saka geni jenenge setan. Makhluk iki ra tau bener, salah terus jenenge setan. Mulane Bu jenengan nek duwe bojo kok salah, alhamdulillah Pak sampean cek wong. Kok sampeyan nuntut bojomu kon bener terus, aja rabi wong. Rabi yo mangan. Kiai Indonesia itu sadar betul bahwa orang masuk surga itu bukan karena amal, karena ridho Allah. Selama ini kita ini lebih banyak diterangkan ibadah itu golek swarga. Nah, itu apa? Itu bagi anak-anak kecil yang baru mulai ibadah. Dan jangan kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu di lehermu. Ini kewajiban bayar anak sekolah sekian, ini harus beli beras sekian, itu hemat. Sing gak oleh iku momot. Bahwa air mata itu tandanya orang mempunyai rahmat. Jadi kalau kita itu sedih nggak masalah. Saya sedih, tapi saya tidak mengucapkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Tuhan. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Ibu saya punya tanggungan Ramadan 1 bulan keranten gerah. Apakah saya kemudian mengkodok puasa atas nama ibu saya? Nabi menjawab, sumi anha. Andaikan pahala puasa niku tidak nyampe ke ahli kubur, Nabi tidak akan nyuruh. Acara ini dipersembahkan oleh, didukung oleh izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu, menutup waktuku. Izinkan ku serukan namamu sebelum nyawa dalam tubuhku kau ambil kembali padamu, karena ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh di dalam doaku. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu, menutup waktuku, karena tahu hanyalah pada dirimu tempatku berteduh, tempatku mengeluh
kehidupanku. Ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaik doaku untukmu. Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku. Dalam perjalanan hidup, keluarga adalah pondasi yang kokoh, tempat di mana cinta tumbuh dan makna sejati ditemukan. Dalam tema yang mempesona di sore hari ini, kita diajak untuk merenungkan betapa pentingnya menyatukan hati dan pikiran dalam menghadapi tantangan hidup bersama orang-orang yang kita cintai. Di atas fondasi cinta yang kokoh, mari bersama-sama menjelajahi rahasia kebahagiaan sejati dan keutuhan keluarga yang abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih telah hadir pada acara Tabu Maghrib Ngabuburit Asik. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali. Sehat-sehat Bapak Ibu yang ada di studio? Alhamdulillah. Lancar puasanya hari ini? Lancar, alhamdulillah. Sembari menunggu waktu berbuka puasa, nantinya di sore hari ini spesial sekali kita akan membahas seputar membangun kemaslahatan keluarga, dan tentunya Indah nanti tidak akan sendiri. Tapi pemirsa, spesial sekali acara di sore hari ini dipersembahkan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan didukung oleh Bank Jatim Syariah. Saya Indah sudah ditemani oleh Azma Entertainment yang sudah mengalunkan alunan merdu bersama kita di sore hari ini. Dan tentunya narasumber kita yang sudah hadir yaitu Dr. Ivan Rofian selaku Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga LKKNU PWNU Jawa Timur. Mungkin bisa bergabung bersama kita di sini Bapak. Silakan, luar biasa sekali. Ya, boleh bergabung bersama kita di sini. Silakan, silakan duduk. Ya, tentunya pemirsa, Indah tidak hanya ditemani oleh Dr. Ivan yang sudah berada di sini, tapi nantinya akan ada dua narasumber lainnya yang narasumber hebat juga, yaitu Kiai Haji Zulfa Mustafa selaku Wakil Ketua Umum PBNU dan juga Haji M. Syafiq Syauqi LC selaku Ketua PWGP Ansor. Luar biasa sekali. Jadi nantinya kita akan ditemani oleh narasumber-narasumber hebat. Tapi sebelum itu, bagaimana kabarnya dokter? Iya. Oke, luar biasa. Iya, sehat-sehat dokter hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mbak Indah ya? Iya. Iya, terima kasih. Iya. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat-sehat ya dokter ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat. Ini tadi dari rumah atau dari rumah sakit? Dari kantor. Dari kantor, luar biasa. Bulan puasa makin padat jadwalnya dokter ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti manfaat maslahah. Wah, manfaat. Oke, pemirsa, nantinya kita masih akan membahas terkait dengan kemaslahatan keluarga. Maka itu jangan kemana-mana. Iya. Menyapa boleh. sahabat-sahabati dari pengurus PWLKKNU Jawa Timur, juga dari PWGP Ansor Jawa Timur, terima kasih. Dan juga saya menyapa teman-teman sahabat-sahabati dari PJLKKNU Bangkalan, Surabaya, Bangkalan, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Tambahan Tulungagung ya, Pasuruan juga sama Tulungagung. Nggih. Masya Allah, tabarakallah. Salam takdim pada semuanya, nggih. Juga salam takdim sungkem pada Romo Kiai Haji Zulfa Mustafa, juga Gus Ketua PW Ansor, nggih, Gus Safik nggih.
Nggih, salam takdim sungkem kami. Nggih, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Oke pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Tabung Maghrib, ngabuburit asik. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Di Tabung Maghrib, Tabung Maghrib. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Gusti Allah nggawe makhluk kan telu. Ana makhluk sing digawe saka geni, jenenge setan. Makhluk iki ra tau bener, salah terus jenenge setan. Oh, mulane Bu jenengan nek duwe bojo kok salah, alhamdulillah Pak sampean cek wong. Kok sampeyan nuntut bojomu kon bener terus, aja rabi wong. Rabi yo mangan. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Kiai Indonesia itu sadar betul bahwa orang masuk surga itu bukan karena amal, karena ridho Allah. Selama ini kita ini lebih banyak diterangkan ibadah itu golek swarga. Nah, itu apa? Itu bagi anak-anak kecil yang baru mulai ibadah. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. La halimun awwahum, wong iku lembut, menyejukkan. Boten kereng Nabi Ibrahim. Innahu la halimun awwahum munib. Nabi Ibrahim iku ya wonge lembut, menyejukkan hati, ten ono opo-opo dibalekno karo pangeran. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Ku sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Ku sebut namamu, ku sebut namamu. Kembali lagi di Tabung Maghrib, ngabuburit asik. Masya Allah, tabarakallah, masih semangat sekali di sore hari ini. Tentunya dengan tema spesial kita yaitu kemaslahatan keluarga. Tadi kita sudah sempat menyapa Dr. Ivan, kabarnya baik, luar biasa, siap menyampaikan dan juga diskusi ilmu bersama pemirsa yang ada di rumah maupun studio, luar biasa. Nah, karena dari dokternya sendiri ini backgroundnya
kental sekali dengan yang namanya pendidikan. Kita langsung saja bahas, dokter, bagaimana strategi parenting atau pendidikan yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Iya, silakan dokter. Terima kasih Mbak Indah. Kebetulan kerjaan saya tiap hari di kantor LDIKTI, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, wilayah 7 Jawa Timur, tentu saja berhubungan dengan dunia pendidikan tinggi ya khususnya. Bahwa kita mengharapkan bahwa masyarakat kita, strata pendidikan sudah mulai SDM kita dalam rangka untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 di era digitalisasi. Tentu saja pemerintah menargetkan bahwa minimal strata pendidikan yang bisa dicapai oleh masyarakat Indonesia itu sampai dengan sarjana. Karena ini kita jangan sampai menyanyiakan bonus demografi. Tentu saja ini tidak datang dalam periodik yang singkat, maka kita harus memanfaatkan bonus demografi dengan sebaik-baiknya. Maka bicara dalam ini adalah SDM digital, SDM multitalent di bidangnya, dan bicaranya bukan hanya masalah kualifikasi di mana menyangkut pendidikan formal, maka juga harus berbasis kompetensi. Maka di era globalisasi tentu banyak hal tantangan yang harus kita hadapi di era ini. Tentu saja banyak hal yang ini harus menjadi bagian tersendiri bagi tugas LKK, Lembaga Kemaslahatan Keluarga, bahwa kita mencoba untuk memberikan teknologi digitalisasi di masyarakat, dalam hal ini tingkat keluarga, dengan melek teknologi. Tentu saja ini sudah menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari masyarakat keseharian. Tiap hari sudah pegang HP. Cuma gimana caranya HP itu bisa memberikan manfaat, maslahah minimal bagi keluarga itu sendiri. Kembali lagi bahwa pendidikan itu, khususnya pendidikan tinggi itu perlu digapai oleh anak-anak kita, karena ini adalah tuntutan global, tuntutan zaman, tuntutan kondisi, bahwa strata pendidikan sampai dengan tingkat sarjana harus kita raih. Dan pemerintah hadir dalam berbagai skema. Tentu saja pemerintah dengan program-program pembiayaan beasiswa, baik itu bukan hanya pada Kemendikbud, tapi juga Kemenak, juga berbagai stakeholder pemerintah, government, juga meluncurkan berbagai program pembiayaan ataupun beasiswa bagi masyarakat dalam rangka untuk memenuhi keteradilan masyarakat sampai dengan bangku kuliah atau mengenyam pendidikan tinggi strata sarjana atau diploma. Maka hal yang mustahil ataupun kecil kemungkinan bahwa kalau bicara masyarakat nggak bisa kuliah, itu di era sekarang sangat kecil kemungkinannya. Karena dengan berbagai program dari pemerintah yang sudah diluncurkan, baik itu lewat kementerian terkait, Kemendikbud, Kemenak, ataupun kementerian yang lainnya atau lembaga non-pemerintah, non-kementerian, tentu banyak hal skema-skema, bahkan sampai tingkat Pemda. Itu banyak sekali skema program dalam rangka untuk mensupport dan menunjang masyarakat bisa untuk mengenyam pendidikan tinggi di bangku kuliah. Maka kewajiban kita, tugas kita bersama, khususnya LKK, untuk lebih memantapkan sosialisasi pada keluarga pentingnya kuliah, bukan hanya dalam hal ini ayo mondok aja, ini penting mondok juga, tapi lebih penting lagi mondok plus. Mondok plus itu apa? Bisa sampai dengan mengenyam bangku kuliah. Banyak sekali skema yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bisa mengenyam pendidikan sampai dengan bangku kuliah. Bahkan dengan skema-skema dari perusahaan juga ada bantuan beasiswa. Tinggal kita untuk mengkolek menjadi satu
informasi yang itu bisa disampaikan kepada keluarga. Tiap keluarga bisa mendapatkan informasi utamanya dengan by phone, by digital, apakah by pro medsos atau itu paling tidak untuk menjadi informasi penting bagi masyarakat tingkat keluarga untuk mengetahui sampai sejauh mana sekarang itu kesempatan begitu lebar, begitu luas untuk bisa masuk ke dunia kampus. Jadi sudah tidak ada lagi jalan buntu untuk ke bangku kuliah. Banyak sekali skema-skema, bahkan tiap perguruan tinggi mencoba untuk memberikan kuota di mana ada masyarakat yang tidak bisa mendapatkan beasiswa ataupun program-program skema perbantuan biaya pendidikan itu bisa lewat perguruan tinggi setempat tadi. Jadi banyak sekali kesempatan yang itu bisa kita sampaikan bahwa jangan pesimis wahai keluarga, jangan putus asa wahai keluarga bahwa anak-anak Anda, anak-anak panjenengan bisa sampai sekolah, sampai dengan bangku kuliah. Dan ini ada kesempatan yang bisa diraih. Mudah-mudahan LKK bisa memberikan peran untuk bisa lebih memantapkan sosialisasi, informasi-informasi yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Saya tidak menggarisbawahi hanya pendidikan tinggi saja, mulai dengan PAUD sampai dengan pendidikan formal, juga pendidikan non formal yaitu diniyah. Itu penting semua, dan itu sekarang banyak berbasis diniyah, berbasis dengan boarding school atau yang lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh semua lingkup keluarga. Jadi kalau bicara pendidikan, insyaallah rasa keteradilan bisa terpenuhi, dan insyaallah sampai dengan bangku kuliah. Itu yang bisa kami sampaikan. Masya Allah, tabarakallah. Tadi ada Mondok Plus ya, Dr. Ivan. Harapan Jadi, kami bukan harapannya dengan networking dari pondok pesantren dengan dunia perguruan tinggi, saya pikir nggak ada yang mustahil, nggak ada yang tidak mungkin untuk bisa di-bridgingkan dari pondok pesantren ke pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi. Karena ya kita yakin SDM dari pondok pesantren sebagai bibit dari dunia kampus bisa menjadi SDM unggul, multi talent plus di era digitalisasi ini. Masya Allah, tabarakallah. Baik Dr. Ivan, ternyata kita tidak akan berbincang hanya berdua saja, tapi alhamdulillahirrabbilalamin kami ucapkan selamat datang kepada Haji M. Hasan Bisri selaku Sekretaris PW Ansor Jawa Timur. Kepada Bapak Hasan Bisri bisa ikut bergabung bersama kami. Allah, luar biasa sekali. Luar biasa. Bapak Hasan, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat Bapak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Lancar puasanya hari ini? Lancar puasa. Lancar. Dan sehat selalu. Sehat selalu, Masya Allah, tabarakallah. Pastinya juga akan semangat membagikan dan berdiskusi bersama terkait dengan membangun kemaslahatan keluarga. Insya Allah. Insya Allah. Tadi kita sudah sempat menyinggung Bapak Hasan bersama dengan Dr. Ivan bahwa pendidikan itu harus ditanamkan setinggi-tingginya kepada anak-anak kita nanti ataupun Bapak Ibu yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Tapi kita sebenarnya belum paham sebenarnya apa hal-hal utama yang harus ada dalam membangun kemaslahatan keluarga. Silakan Bapak Hasan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV 9, segenap pengurus LKK, segenap pengurus GP Ansor Jawa Timur yang berbahagia, alhamdulillahirrabbilalamin, jumpa dalam sore hari ini. Insya Allah ini berkah, kegiatan diskusi disambung dengan buka puasa bersama. Mari bersama-sama kita menyongsong masa depan yang lebih baik. Keluarga maslahah dimulai dari keluarga kita sendiri, kemudian itu yang akhirnya menjadi kemaslahatan bagi keluarga, kemaslahatan bagi lingkungan, dan kemaslahatan bagi bangsa dan negara.
Saya kira kita mengidam-idamkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pasti semuanya. Ketika baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini, titik pijaknya adalah keluarga. Maka harus dimulai dari keluarga. Fenomena keluarga sekarang yang semakin lama semakin memprihatinkan, menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana sekian banyak informasi setiap hari kita dapatkan tentang bagaimana bangunan keluarga yang retak, kemudian di berbagai kabupaten kota terjadi perceraian hanya gara-gara terlalu aktif di media sosial, gara-gara pinjaman online, gara-gara judi online. Ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama, dan itu semakin lama rasa-rasanya tanggung jawab kita dalam membangun keluarga maslahah itu semakin besar. Kalau ini tidak, maka tidak mungkin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berat rasanya. Maka ini tanggung jawab kita, sehingga kemudian PBNU membentuk Satgas namanya GKMNU, Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama. Itu dalam rangka itu, membentengi keluarga agar kejayaan negara ini dimulai dari keluarga. Itu. Masya Allah, tabarakallah. Tadi sempat disebutkan ada beberapa tantangan, apalagi dalam menghadapi keluarga ini tidak hanya menyatukan dua pikiran saja, tapi menyatukan dua keluarga yang akhirnya menjadi satu keluarga besar. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Tabung Maghrib, ngabuburit asik. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa di Tabung Maghrib. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Kiai Indonesia itu sadar betul bahwa orang masuk surga itu bukan karena amal, karena ridho Allah. Selama ini kita ini lebih banyak diterangkan ibadah itu golek swarga. Nah, itu apa? Itu bagi anak-anak kecil yang baru mulai ibadah. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Ibu saya punya tanggungan Ramadan 1 bulan, Keranten Gerah. Apakah saya kemudian mengkodok puasa atas nama ibu saya? Nabi menjawab, sumi anda. Andaikan pahala puasa niku tidak nyampe ke ahli kubur, Nabi tidak akan nyuruh. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selama
Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Kembali lagi di Tabu Maghrib Ngabuburit asik. Ya, luar biasa, semangat sekali jamaah yang ada di studio ini. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Selamat datang Bapak dan Ibu dari Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama serta dari Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur. Luar biasa sekali. Ini di studio sepertinya ada ratusan orang ya. Sampai keluar tadi. Alhamdulillah, tetap semangat berpuasa hari ini. Sampai di luar. Oke, luar biasa insya Allah. Oke dokter, tadi kita sudah sempat menyinggung sedikit bagaimana terkait dengan pendidikan dalam suatu keluarga. Tapi dokter, tidak jarang kita juga menemui kasus-kasus di mana ada keluarga-keluarga yang mohon maaf sedikit memiliki kebutuhan khusus atau berkebutuhan lebih. Nah, memiliki penanganan khusus. Bagaimana dokter Ivan menanggapi hal tersebut? Silakan dokter. Terima kasih Mbak Indah. Jadi anak terlahir sebagai apa dan dalam kondisi gimana tentu tidak dikehendaki bahkan oleh orang tuanya. Itu adalah buah dari rezeki yang disampaikan oleh Allah pada hambanya dalam bentuk apapun yang memang siap tidak siap, mau tidak mau, maka itu bagian dari amanah. Dalam kehidupan sosial tentu saja keluarga-keluarga dengan anggota yang berkebutuhan khusus tentu saja membutuhkan support lebih dari masyarakat. Dalam hal pendidikan sekarang sudah di era sekarang ini banyak sekali sekolah-sekolah, kampus-kampus yang itu ramah difabel. Bahkan di dunia kerja, di lingkungan banyak sekali fasilitas-fasilitas umum yang itu ramah kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Maka pemerintah juga hadir. Masyarakat itu tentu saja ini bagian dari masyarakat Indonesia, bahwa anak-anak ataupun masyarakat dengan kebutuhan khusus juga menjadi atensi. Bahkan juga ada pejabat-pejabat yang juga diberikan amanah, tapi dia dalam kebutuhan yang khusus juga, bahwa menunjukkan bahwa semua punya kesempatan yang sama, kesempatan untuk bisa hidup layak, kesempatan hidup sejahtera, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Semuanya berkesempatan yang sama, apakah masyarakat umum ataupun masyarakat dengan kebutuhan khusus. Di dunia pendidikan juga banyak sekali dari perguruan tinggi yang memberikan kuota-kuota khusus bagi anak-anak ataupun mahasiswa yang dengan kebutuhan khusus. Tentu saja instrumen-instrumennya juga telah disiapkan. Bahkan saya melihat ada beberapa pejabat dari perguruan tinggi yang pernah saya temui, salah satu wakil rektornya dengan kebutuhan khusus. Jadi ini menunjukkan bahwa semua punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan dan menduduki jabatan-jabatan. Itu semua mempunyai hak yang sama. Maka demikian juga dalam proses-proses mengenyam bangku pendidikan, saya yakin pondok pesantren juga sama dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat dengan kebutuhan khusus, anak-anak dengan kebutuhan khusus. Pemerintah juga memberikan skema program-program pembiayaan juga, perbantuan beasiswa juga untuk program afirmasi bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Maka ini juga perlu disampaikan kepada keluarga-keluarga yang dimana anggota keluarganya ada yang berkebutuhan khusus, sehingga
mereka tidak lagi minder, mereka tidak lagi pesimis bahwa anak saya punya kebutuhan khusus, maka wah kayaknya susah untuk mengenyam sampai dengan bangku sarjana bahkan lebih. Ini wakil rektor ada berkebutuhan khusus, dia sampai S2, ini mau S3 ya. Ini hal yang tidak mustahil dan hal yang mungkin untuk bisa didapat oleh semua masyarakat, khususnya masyarakat yang berkebutuhan khusus. Maka kami menyampaikan lewat forum majelis ini, mudah-mudahan juga didengar oleh keluarga-keluarga yang anggota keluarganya juga ada kebutuhan khusus. Maka jangan pernah pesimis, jangan pernah putus asa bahwa putra putri panjenengan dengan kebutuhan khusus itu mempunyai kesempatan yang sama dengan putra putri yang lainnya untuk mengenyam bangku pendidikan sampai dengan sarjana, bahkan lebih sampai strata tertinggi pendidikan formal yaitu doktor, dan juga punya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak yang sama, yang itu bisa digapai oleh orang-orang dengan kebutuhan khusus. Ini faktual, ini real, apalagi di era digitalisasi yang serba mobilisasi digital. Jadi tidak menuntut mobilisasi fisik. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang itu masyhur yang tidak memerlukan pergerakan fisik. Maka cukup di rumah, cukup di kursi, meja, bisa untuk memberikan manfaat, maslahah sampai dengan tingkat global karena adanya support dari kemajuan teknologi yang mengalami lompatan-lompatan yang luar biasa. Mungkin itu Mbak Indah. Jadi kesempatan sama juga program-program terhadap kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus juga ada. Monggo nanti bisa. Masya Allah, berarti berkebutuhan khusus bukan berarti tidak memiliki kesempatan, tidak memiliki peluang, justru bisa sama dan setara semuanya. Siapa Masya Allah. yang menginginkan anaknya seperti itu? Tidak ada satupun orang di dunia ini mengharapkan atau menginginkan itu. Tapi itu adalah rahmat yang bisa nanti ke depan bahkan lebih daripada manusia-manusia yang tidak berkebutuhan khusus. Gitu. Iya betul sekali. Jadi bagi pemirsa di rumah, Bapak Ibu mungkin yang ada di studio juga, apabila mungkin memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus, bukan berarti harus berkecil hati, karena memang itulah ujian dari suatu keluarga. Karena maka dari itu kita mengatakan bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang terpanjang, ibadah seumur hidup. Maka itu akan banyak sekali rintangan-rintangan yang dihadapi ke depannya, termasuk begini Bapak Hasan, dalam satu keluarga ini apabila memiliki perbedaan nilai dan keyakinan antara kepala rumah tangga dan juga seorang makmum, bagaimana cara menyikapinya? Karena bisa jadi saja yang satunya memiliki keyakinan seperti ini, yang satu lagi berbeda lagi. Bagaimana Bapak Hasan? Silakan. Begini, kita warga Nahdlatul Ulama tentu saja kita harus punya landasan dasar sebagai keluarga ya. Landasan keluarga kita di dalam Nahdlatul Ulama itu adalah pertama sesuai dengan surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin termasuk juga rahmat bagi keluarga kita yang pertama, rahmat bagi sekitar kita, rahmat bagi lingkungan, rahmat bagi negara dan bangsa. Yang kedua, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Berarti landasan yang kedua setelah pertama landasan rahmat bagi sekalian alam, yang kedua adalah membangun akhlak dan budi pekerti, itu yang kuat. Itu pasti, karena keluarga yang langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah itu jika tidak menggunakan dua landasan ini tentu saja tidak bisa. Yang ketiga adalah tauhid. Kita menjaga, keluarga kita harus menjaga iman dan Islamnya, karena itu bagian dari yang paling pondasi yang harus ada dan wajib. Kemudian yang keempat adalah khalifatullah fil ard, bahwa kita semuanya ini akan menjadi pemimpin.
Dan tentu saja seorang kepala keluarga sudah menjadi pemimpin. Jikapun kita bukan kepala keluarga, kita juga sudah menjadi pemimpin. Pemimpin diri kita, pemimpin anggota tubuh kita, dan segala macam. Yang terakhir adalah maqasidus syariah. 5 hal ini saya kira menjadi platform agar keluarga itu menjadi sakinah mawaddah warahmah. Akan dapat mengkontrol bagaimana perjalanan keluarga ini menjadi sakinah mawaddah warahmah. Dalam definisi keluarga maslahah itu kan bagaimana bangunan keluarga yang di dalamnya anggota keluarga itu patuh dan tunduk terhadap ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kemudian mereka mempunyai masing-masing mempunyai tanggung jawab agar maslahah bagi keluarga, lalu kemudian maslahah bagi umat, bagi umum. Maslahah bagi lingkungan, bagi keluarga, lingkungan, bagi umum. Tentu saja platform ini menjadi sangat amat penting dan menjadi landasan dasar kita membangun keluarga. Saya sebenarnya cukup miris, kita semuanya sudah berkeluarga kan? Tidak ada yang jomblo di sini? Yang jomblo itu biasanya sukanya ngabuburit, ngajak buru-buru merit. Kalau diajak buka puasa bersama gitu tidak mau. Tidak mau saya maunya adalah hidup bersama. Dikasih THR juga tidak mau. Apa itu tunjangan hari raya? Maunya adalah THR, tunangan di hari raya. Kita melihat di luar kita, coba kita googling ya. Betapa perceraian itu setiap hari meningkat tajam. Dan banyak lagi faktor yang mencengangkan. Hubungan pranikah yang seolah-olah bebas. Bahkan prosentasenya itu kecil bagi keluarga kita itu yang masih perawan, bayangin. Dan itu merupakan tanggung jawab besar. Negara kita ini dibangun dari keluarga. Jika keluarga ini tidak selesai, maka bangunan negara ini bisa runtuh. Dan tanggung jawab itu ada di kita, warga NU. Bagaimana membentengi keluarga agar tidak tercerai-berai, bagaimana membangun akhlak keluarga, bagaimana membangun kemaslahatan, bagaimana membangun keimanan, keislaman, membangun motivasi agar kita sama-sama menjadi pemimpin diri sendiri, pemimpin keluarga, pemimpin lingkungan, pemimpin masyarakat. Yang terakhir adalah menjaga segala sesuatu yang merupakan aset dari diri kita, yaitu maqasidus syariah. Itu, Mbak. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali. Jadi sejatinya diri kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Oke pemirsa, kita masih akan membahas terkait dengan membangun kemaslahatan keluarga. Jangan kemana-mana, tetap di Tabung Maghrib, ngabuburit asik. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Di Tabung Maghrib, Tabung Maghrib. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Gusti Allah nggawe makhluk kan telu. Ana makhluk sing digawe saka geni jenenge setan. Makhluk iki ra tau bener, salah terus jenenge setan. Oh, mulane Bu jenengan nek duwe bojo kok salah, alhamdulillah Pak sampean cek wong. Kok sampeyan nuntut bojomu kon bener terus, aja rabi wong. Rabi yo mana? Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik.
Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Kiai Indonesia itu sadar betul bahwa orang masuk surga itu bukan karena amal, karena ridho Allah. Selama ini kita ini lebih banyak diterangkan ibadah itu golek swarga. Nah, itu apa? Itu bagi anak-anak kecil yang baru mulai ibadah. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Halimun awwahum, wong iku lembut, menyejukkan. Boten kereng Nabi Ibrahim. Innahu lahalimun awwahum munib. Nabi Ibrahim iku ya wong lembut, menyejukkan hati, ten ono opo-opo dibalikno karo pangeran. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Ternyata aku makin cinta sama kamu, hanya kamu seorang kasihku, tak mau yang lain, hanya sama kamu, kamu yang terakhir yang ku cinta. Kembali lagi di Tabu Maghrib, ngabuburit asik. Iya pemirsa, kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bertanya ataupun ingin bergabung bersama kami via telepon, bisa hubungi nomor 0881 496 9796 atau nomor yang ada di bawah ini. Oke, mungkin dari jamaah yang di studio ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Bapak, boleh menyebutkan nama, asal dan juga pertanyaannya. Silakan. Iya. Berdiri tuh, duduk. Iya, boleh berdiri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isa Ansori, saya dari PWLKKNU Jawa Timur. Pertanyaan saya kepada Ketua PWLKKNU, bagaimana tips menjaga keluarga sakinah, terus bagaimana cara agar keluarga itu bisa benar-benar yang namanya mawaddah warohmah, yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya kepada sahabat Hasan, karena kan masih pemuda, bagaimana konsep tadi agar yang tadi dinyatakan tidak sampai melanda di generasi Ansor maupun di BPN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kita ke pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Mungkin dari Dr. Ivan bisa menjawabnya. Silakan. Izin, Pak Sekretaris. Jadi kalau saya menjabatnya dalam framing pendidikan, mungkin dari sisi keagamaan mungkin beliau lebih kompeten. Jadi kalau dari framing pendidikan tentu saja berbasis kesepahaman dan persamaan tafsir, dalam hal ini persamaan makna dalam menjalani kehidupan itu sendiri. Nah,
Tentu saja tadi harus saling melengkapi dalam hal komunikasi, tentu harus ada frekuensi yang sama ketika berbasis pendidikan, gimana dalam role model yang dibangun ke depan ketika sudah dikaruniai anak, sudah dianugerahi anak, sudah diberikan amanah untuk merawat juga sampai membesarkan anak. Tentu saja kesamaan dalam proses-proses pemberian skema pendidikan, baik itu pendidikan non formal yang lebih banyak. Tentu saja ketika dalam usia-usia tertentu, usia dini itu mungkin lebih banyak dihabiskan pendidikan itu dengan pendidikan non formal di keluarga. Kemudian dilanjutkan oleh pendidikan formal mulai dengan PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan sampai dengan bangku kuliah. Persamaan persepsi di sini tentu saja harus dimaknai bahwa ada kesepakatan di sini. Tentu saja semuanya harus berbasis kesepakatan. Sepakat bahwa proses mendidik anak, proses untuk membesarkan dan proses merawat itu harus disepakati bersama role modelnya. Tentu saja ini adalah seni. Tiap orang tentu punya seni tersendiri. Maka itu tidak bisa kita platformkan bahwa ini bisa untuk diterapkan pada masing-masing. Tentu saja ada seni tersendiri dalam proses-proses untuk menyepakati untuk membentuk keluarga sakinah itu sendiri. Kita mencapai tujuan tentu saja harus ada kesepakatan membentuk roadmap apa yang harus kita lalui bersama, apa suka dukanya dan dinamika yang memang muncul dalam proses-proses. Tadi Panjenengan mengatakan bahwa ibadah yang sampai akhir hayat adalah salah satu adalah nikah. Maka tentu saja dalam ini perjalanan itu tidak gampang. Banyak sekali lika-liku, banyak sekali lubang sana sini di tengah perjalanan. Ini adalah bagian dari resiko. Resiko berkeluarga tentu saja kita harus menyampaikan bahwa kalau kita sudah berniat untuk membina keluarga, tentu saja di dalamnya pasti ada dinamika dalam proses-proses itu. Dan itu harus kita maknai, kita harus bersama sepakat. Itu yang penting kita sepakat dulu. Kalau satunya sepakat, satunya tidak sepakat, tentu tidak akan terwujud yang namanya keluarga sakinah. Tentu saja kuncinya adalah kesepakatan bersama untuk membentuk keluarga sakinah. Jadi intinya disepakati saja. Semua saya pikir ada unsur adnya ada. Walaupun nanti beliau tadi sudah menyebutkan bahwa ada pondasi-pondasi yang itu menjadi road ataupun jalan bahwa kita adalah berbasis an-nahdiyah, tentu saja tidak menghilangkan segala bentuk mulai dari pondasi keyakinan, keimanan, ketauhidan, amaliyah ataupun dan lain-lainnya seterusnya, tentu saja tetap pada pondasi an-nahdiyah. Tentu saja itu yang mungkin perlu saya sampaikan, bahwa inti dari untuk membentuk keluarga sakinah tentu berbasis kesepakatan. Kesepakatan dari instrumen keluarga itu untuk menuju yang namanya keluarga sakinah. Gitu ya. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, berarti yang paling utama menuju keluarga yang sakinah adalah sepakat dan juga komunikasi. Jadi harus ada komunikasi antara satu sama lain. Oke, itu mungkin pertanyaan yang pertama, dan mungkin dari pertanyaan yang berikutnya bisa dijawab oleh Pak Bisri. Silakan. Terima kasih. Tadi saya dipanggil Hasan, sekarang dipanggil Bisri. Dua-duanya tepat. Ini tadi beliaunya menyampaikan tentang komunikasi. Memang tepat sekali beliau menyampaikan itu, karena komunikasi itu 3 suku kata. Komunikasi. Ko itu teko, hadir, muni itu bicara, menyapa, kasih itu memberi. Luar biasa. Pejabat yang baik, komunikasi. Iya, pejabat yang baik itu memang harus komunikasi. Dari pertanyaannya tadi bagaimana membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kita harus sepakat dulu, itu sakinah, mawaddah, warahmah itu satu keluarga atau di keluarga yang berbeda. Nah, itu. Jangan-jangan sakinah, mawaddah, warahmah itu 3 istri yang namanya beda gitu kan. Oke. Di Nahdlatul Ulama ada prinsip dasar membangun keluarga sakinah itu mabadi khairu ummah.
Mabadi khairul ummah itu punya 5 prinsip. Yang pertama adalah asidku. Bagaimana kebenaran, kejujuran, keterbukaan, kesungguhan itu dibangun di keluarga. Yang kedua adalah at-ta'awun, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolong, tentu saja tolong menolong dalam hal kebaikan, urusannya takwa, bukan kepada keburukan. Nah, saling tolong menolong, at-ta'awun. Di dalam keluarga harus diciptakan suasana keluarga yang saling tolong menolong. Yang muda menolong yang tua menolong yang sepuh, menolong yang muda, kakak menolong adik, adik menolong kakaknya, sesama keluarga dan segala macam. Ini effort yang tinggi membangun keluarga yang seperti ini, saling tolong menolong. Tentu saja kita akan mengalami jika kita sudah punya orang tua yang sepuh, saling membantu. Ayo urunan sih, ini ibu lagi sakit mau kita bawa ke rumah sakit, ini ayah sedang kondisinya kurang enak, maka kita harus saling tolong menolong. Yang punya kendaraan siapa? Bahkan kadang-kadang yang rajin menjaga di rumah itu belum tentu dia yang paling ada. Dia hanya punya ada waktu. Yang ada kendaraan, yang ada biaya itu biasanya yang kelayapan ke sana kemari. Kalau bahasa saya itu sibuk wiritan. Ngurusi isine sabuk, wirawiri turut ratan. Ini termasuk saya. At-ta'awun. Yang ketiga adalah al-istiqomah, konsisten. Lalu kemudian kontinuitasnya terjaga. Menjaga keluarga itu kontinuitasnya terjaga, sirkulasinya terjaga. Seorang ibu mulai dari bangun pagi, karena ibu itu pekerjaan yang tidak ada habisnya, ibadah yang tidak ada habisnya sepanjang waktu itu bukan hanya nikah, ibu juga. Ibu itu mulai jam 3 pagi sampai jam 3 pagi lagi, apalagi kalau puasa. Kalau kita melihat seorang ibu, seorang istri, maka hargailah wanita sebagaimana kita menghargai ibu kita. Terutama juga bagi yang jomblo, jangan menyakiti hati wanita. Ingat para Google, golongan orang-orang single. Yang keempat adalah al-amanah. Al-amanah wal wafa bil ahdi, yaitu menjaga menjadi diri yang amanah. Keluarga itu seorang bapak, ibu, anak dan keluarga yang lain itu harus saling menjaga, menjadi orang yang amanah. Amanah. Amanah itu pun adalah sifat seorang pemimpin. Kepemimpinan kalau kita biasa di organisasi itu kepemimpinan adalah amanah dan amanah itu melayani. Bagian dari kerja amanah adalah melayani, saling melayani. Melayani bapak, melayani ibu, ibu melayani anak, bapak melayani anak, ibu melayani istri, istri melayani bapak melayani istri, istri melayani bapak. Saya agak gagap kalau urusan keluarga. Karena dulu saya ini nikahnya telat. Orang menyebutnya golkar, golongan kari rabi. Jadi telat. Rahasia itu, Bro. Yang terakhir adalah al-adalah, berbuat adil. Adil itu tidak harus sama, adil itu tidak harus merata, tapi berbuat adil. Adil dalam keluarga. Kalau si anak yang besar dikasih 1 porsi makanan yang lengkap, yang porsi besar, maka anak yang lebih kecil tentu saja tidak mungkin. Wah, ini sama juga meracuni anak. Dan banyak hal yang lain termasuk dari sikap perbuatan kita. Bayangin, anak saya itu yang kedua, laki-laki, itu suka protes. Kalau lihat fotonya saya, istri sama anak yang pertama. Kok saya nggak ada di situ? Itu kan istri yang pertama. Aduh. Berarti ada yang kedua, Pak Bisri? Enggak. Tidak ada ya? Enggak ada, saya ini takwa, Mbak. Sementara ini baru 1. Saya ini takwa. Oh, takwa. Apa itu, Pak? Takut istri tua. Takut istri tua. Kalau Pak Kholis ini agak tawakal. Takut istri tua tapi banyak akal. Ya enggak boleh, Dok. Itu tawadhu. Takut istri tua tapi diam-diam mendua, itu enggak boleh. Kalau mendua tidak boleh ya Pak Bisri ya? Yang pasti semua suami itu istiqomah. Ya, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Mabadi khairu ummah itu landasan kita membangun keluarga yang baik, mengurai konflik dan segala macam. Saya kira lengkap sekali. NU ini miniatur dunia lah. Miniatur dunia untuk membangun bangsa yang hebat. Kita bisa beribadah dengan tenang, kita bisa bermuamalah dengan tetangga kiri kanan dengan hebat. Itu dari keluarga kita. Itu terima kasih.
Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali. Iya, pastinya di rumah bapak-bapak yang ada di studio maupun yang ada di rumah langsung takut istri habis ini Pak Bisri ya. Iya, bukan takut ya, tapi lebih ke menghargai istri. Oke pemirsa, kita masih akan membahas seputar dengan membangun kemaslahatan keluarga. Jangan kemana-mana, tetap di Tabu Maghrib, ngabuburit, asik. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Di Tabu Maghrib. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Kiai Duja itu sadar betul bahwa orang masuk surga itu bukan karena amal, karena ridho Allah. Selama ini kita ini lebih banyak diterangkan ibadah itu golek swarga. Nah, itu apa? Itu bagi anak-anak kecil yang baru mulai ibadah. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Ibu saya punya tanggungan Ramadan 1 bulan, Keranten Gerah. Apakah saya kemudian mengkodok puasa atas nama ibu saya? Nabi menjawab, sumi anha. Andaikan pahala puasa niku tidak nyampe ke ahli kubur, Nabi tidak akan nyuruh. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Menikah denganmu, menempatkan cinta, melintasi perjalanan usia. Menikah denganmu, menetapkan jiwa, berkatakan kesetiaan cinta selamanya. Kembali lagi di Tabu Maghrib, ngabuburit, asik. Ya tentunya kembali lagi di Tabu Maghrib, spesial sekali di sore hari ini kita membahas membangun kemaslahatan keluarga. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung melalui Zoom kepada Kiai Haji Zulfa Mustafa selaku Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum warahmatullahi Apakah sudah wabarakatuh. tersambung? Ya, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Sehat-sehat Yai ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terkait dengan membangun kemaslahatan keluarga. Mungkin dari Yai Zulfa memiliki tips and trick bagi seluruh keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Bagaimana caranya membangun keluarga yang betul-betul harmonis
terkait dengan sudut pandang Islam. Bagaimana Yai? Silakan. Baik, ya, dalam sudut pandang Islam bahwa keluarga itu adalah miniatur sebuah masyarakat dan bangsa. Dalam bahasa Arab disebut al-ayal surah musagharah minal mujtama. Ya. Yang terjemahannya tadi, keluarga itu adalah miniatur dari sebuah bangsa. Kalau sebuah keluarga itu bisa membangun keluarga yang sakinah, kemudian juga maslahah, dan juga bahkan muslihah, artinya dia bukan saja bisa membawa maslahat, tapi juga bisa memperbaiki masyarakatnya, maka insya Allah sebuah bangsa dan negara secara umum pasti juga bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang maslahat, membawa kebaikan, dan juga bangsa itu membawa kedamaian ya bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Jadi ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah itu ya, sesungguhnya ayat ini menurut beberapa ulama bisa kita gunakan juga untuk relasi yang lebih luas, tidak hanya relasi suami istri. Bagaimana kita membangun rumah tangga yang sakinah, yang maslahah, yang didasari mawaddah warahmah, didasari rasa cinta dan kasih sayang, didasari rasa saling pengertian. Nah, tapi juga kita kemudian bisa menggunakan ayat ini dalam membangun relasi, bagaimana kita hidup bermasyarakat dengan orang di sekitar kita, juga bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara. Bahkan juga lebih luas lagi, kita hidup sebagai bagian daripada katakanlah bangsa-bangsa di dunia. Kita harus juga membangun suasana yang harmoni, damai, penuh dengan cinta kasih. Nah, itu tentang bagaimana membangun rumah tangga yang maslahah. Nah, membangun rumah tangga yang maslahah atau sakinah itu dimulai dengan 3 syarat setidaknya ya menurut saya. Pertama, dia harus dibangun atas dasar setiap orang yang terlibat di dalamnya, suami, istri, ayah, ibu, mertua, dan lain sebagainya, itu satu harus saling memahami, ya, memahami posisi. Nah, kalau seorang suami memahami posisi istri, istri memahami posisi suami, anak memahami posisi orang tua memahami posisi anak, maka saling memahami ini akan menumbuhkan sikap nanti ya saling memaklumi. Penting. Karena maklum, mengerti itu sesudah paham. Nah, karenanya tidak mudah ada benturan satu sama lain. Nah, itu. Ya. Baru yang kedua, nanti harus saling menghargai. Nah, rumah tangga yang di dalamnya ada saling respect, menghargai, nah, insya Allah kemaslahatan akan mudah didapat. Nah, baru yang ketiga harus saling mendukung satu sama lain ya, untuk mencapai kemaslahatan itu sendiri. Nah, jadi kemaslahatan dalam rumah tangga, membangun rumah tangga yang maslahat, harus melibatkan semua pihak yang ada dalam rumah tangga itu, suami, istri, anak, orang tua, dan orang-orang di sekitarnya. Nah, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali. Tadi sudah disebutkan 3 syarat utama untuk membangun kemaslahatan keluarga. Tapi Yai Zulfa, izinkan saya juga bertanya, bagaimana cara memastikan bahwa anggota keluarga bisa memiliki peran dan tanggung jawab yang seimbang dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga. Jadi tadi sudah disebutkan saling memahami, saling berkomunikasi, tapi bagaimana seorang kepala keluarga mungkin dia bisa memastikan bahwa setiap anggota keluarga ini menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Silakan Yai. Untuk dipastikan bisa menjalankan peran masing-masing, harus dipastikan juga bahwa masing-masing itu tahu hak dan kewajiban. Ya, dulu para santri di pesantren itu kalau sudah mulai agak dewasa, yang mendekati akan menikah,
biasanya mereka mengaji satu kitab itu yang ditulis oleh ulama Banten atau ulama Indonesia yang sangat terkenal ya, karena ulama ini sangat produktif, kitab karangannya banyak. Kitab ini kalau bagi santri itu favorit biasanya di bulan Ramadan begini dibaca, namanya Uqudul Lujain bi bayani huquqi zaujain ya. Nah, itu memahami bagaimana hak suami istri. Nah, orang kalau tahu hak dan kewajiban, suami tahu haknya, tahu kewajibannya, istri tahu hak dan kewajibannya, orang tua tahu hak dan kewajibannya terhadap anak, dan sebaliknya anak tahu hak dan kewajibannya terhadap orang tua, maka insya Allah itu tadi yang saya katakan akan timbul atau tumbuh sikap saling menghormati dan respect. Adanya misalnya istri kurang respect pada suami, itu mungkin yang bersangkutan melihat suaminya kurang atau tidak menjalankan kewajibannya, hanya menuntut haknya. Begitu juga sebaliknya. Ada suami kemudian kurang respect pada istrinya karena dia melihat istrinya hanya bisa menuntut haknya tapi tidak menjalankan kewajibannya, dan begitu juga untuk anak pada orang tua dan sebaliknya. Nah, oleh karenanya pemahaman semacam ini, atau kita harus memberikan pemahaman bahwa ada hak dan kewajiban yang pada diri manusia, setiap kita, baik hak dan kewajiban pada sesama manusia, suami, istri, anak, orang tua, tetangga, termasuk dengan orang lain, dan tentunya juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin kunci pertama ya, agar mereka betul-betul bisa menjalankannya. Harus dipastikan dulu sudah pernah tahu apa tidak. Banyak di antara kita tidak tahu ini. Contoh sederhana, Mbak ya. Banyak perempuan menganggap kewajiban mereka itu mencuci, masak, menggosok gitu ya. Padahal itu bukan kewajiban perempuan atau seorang istri maksud saya. Istri itu kewajibannya hanya dua. Satu, mendidik anak. Kedua, taat pada suami. Nah, bukan masak, bukan gosok, bukan mencuci. Kalau suaminya memerintahkan masak, baru wajib. Suaminya memerintahkan gosok, mencuci, baru wajib. Kalau tidak, ya tidak. Mungkin ada seorang perempuan yang beruntung memiliki suami yang cukup lah, itu kayak Bu Syafiq itu kan alhamdulillah cukup. Bu Syafiq dikasih Allah lumayan ya kan, lumayan itu kan bahasa Arabnya layak. Kalau istrinya nggak perlu masak, nggak perlu apa-apa. Nah, mana Bu Syafiqnya hadir apa tidak ini? Saya tidak tahu ada namanya Bu Syafiq. Nah itu baru yang bersangkutan ya mengikuti suaminya. Terima kasih Pak. Luar biasa sekali, baik Kiai. Tapi kalau misalnya kita kaitkan dengan teknologi di zaman sekarang, setiap anggota keluarga sangat umum sekali sudah memiliki handphone ataupun gadget. Benar sekali Bapak dan Ibu? Iya betul sekali. Bapak Ibu anggota keluarga masing-masing sudah memiliki gadgetnya masing-masing. Jadi terkadang susah sekali untuk berkomunikasi. Nah mungkin setelah ini kita semua bisa bersama-sama merubah. Kita bisa membuat komunikasi kita lebih intens lagi bersama dengan keluarga. Mungkin dari Dr. Ivan bisa memberikan pesan-pesan kepada pemirsa yang ada di rumah. Oke. Karena keterbatasan waktu mungkin dari dicukupkan terlebih dahulu. Baik, oke, luar biasa sekali ternyata karena Yai Zulfa ini memang memiliki jadwal yang sangat padat ya dokter dan juga Pak Bisri. Mungkin bisa diberikan sedikit pesan-pesan untuk pemirsa yang ada di rumah. Iya, sedikit ya. Yang saya muliakan, mari sama-sama kita ya sebagai keluarga muslim yang baik ya, kita harus bisa membangun rumah tangga yang kuat ya. Rumah tangga yang kuat akan melahirkan masyarakat yang kuat. Rumah tangga yang kuat itu adalah rumah tangga yang dari dalam mereka sudah solid. Rumah tangganya penuh kedamaian, sakinah, dan kemudian rumah tangga ini bukan saja baik di dalam, dia juga bisa membawa kebaikan buat orang di sekitarnya. Itulah yang disebut keluarga maslahah ya. Nah, dengan itu kita akan bisa berharap generasi emas ya buat bangsa ini akan kita bisa capai. Nah, terima kasih, itu pesan-pesan kami buat para pemirsa di rumah. Sekian dari saya.
Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Kiai Zulfa atas kesempatan dan juga kesediaannya sehingga bisa bergabung dengan Tabung Maghrib di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan mohon izin Yai akan saya lanjutkan bersama dengan narasumber yang ada di studio. Iya baik. Iya baik, terima kasih Yai. Oke, langsung saja mungkin dari Dr. Ivan tadi bisa memberikan pesan-pesan untuk pemirsa yang ada di rumah. Silakan Yai. Terima kasih Mbak Indah. Jadi framing kami tetap pada proses pendidikan yang kita menjadi, kalau pondasinya tadi sudah disampaikan oleh beliau Kiai Bisri. Saya biar lebih dekat pada muasis. Nggak apa-apa. Kan wirai kan, wirawiri. Jadi tadi sampaikan bahwa kondisi saat ini itu pada zaman digitalisasi yang itu berbasis IT, berbasis robot, berbasis mesin digital, maka segala sesuatu sudah menghempaskan dimensi tempat dan waktu, sehingga semua tidak perlu dengan mobilisasi fisik, sudah cukup bisa mendapatkan apa yang kita minta. Oke, ini adalah faktualisasi dari doa. Oke, jadi makanya kalau ibu-ibu dulu mau memasak butuh bahan belanjaan harus ke tempat lijo ataupun ke pasar. Tapi sekarang cukup dengan HP di genggaman, maka sudah dalam hitungan menit, tidak sampai jam, sayur mayur sudah nyampe di rumah. Nah, ini kelebihan dari teknologi. Nah, ini juga harus kita maknai bahwa teknologi tidak hanya menimbulkan efek-efek yang negatif, tapi banyak sekali manfaat maslahah yang kita bisa memanfaatkan. Maka pesan saya, jadikan teknologi sebagai mitra positif dalam arti untuk mensupport segala bentuk roda kehidupan yang kita jalankan. Itu tentu membutuhkan teknologi. Jangan jadikan momok. Jadi bukan berarti teknologi itu menakutkan segala sesuatunya. Tentu saja ada manajerial yang mungkin manajerial digital yang mungkin tidak bisa kita bahas pada kesempatan saat ini. Ada ilmunya nanti manajemen digital yang itu berbasis nanti gimana caranya memanfaatkan teknologi. Nah, maka yang perlu saya sampaikan bahwa tadi memanage teknologi itu dibutuhkan dalam waktu dan perannya. Tentu saja teknologi bisa dijadikan nilai positif ketika pada tempat dan waktunya. Maka pesan kami, jangan takut akan teknologi, jangan jadikan momok teknologi, maka jadikan teman, jadikan sahabat untuk menjadi support supaya kehidupan kita lebih bermakna lagi, membawa added value, membawa nilai lebih kepada kemaslahatan kehidupan kita, khususnya keluarga. Maka di era teknologi ini menjadi berbagai macam teknologi mengalami lompatan yang itu kita bisa manfaatkan lewat berbagai aplikasi yang sudah dituangkan. Tentu saja teknologi ini juga punya dampak, tapi gimana caranya kita meminimalkan dampak dengan semua anggota keluarga sepakat tadi. Saya kan lagi sepakat bahwa kapan sepakat memakai handphone, kapan sepakat memakai gadget, sehingga ada komunikasi yang bisa disepakati kapan timingnya yang pas untuk kita bisa mengurangi pemakaian itu. Tentu saja tidak kita genggam 24 jam kan. Kita butuh waktu istirahat, kita butuh waktu untuk berkumpul, kita waktu untuk berkomunikasi langsung, direct langsung, tidak baik. Ini nanti kita maknai bersama gimana kita bisa memanage penggunaan teknologi dengan manajemen digital tadi. Terima kasih. Mungkin itu Mbak Indah. Mungkin bisa disampaikan tambahan dari Kiai Bisri. Monggo. Ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Kurang afdal rasanya kalau kita tidak mendengarkan pesan-pesan dari Pak Bisri. Maka dari itu kami persilakan untuk memberikan pesan-pesan untuk pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih Mbak Indah. Pak Dokter. Ada dua dimensi komunikasi. Komunikasi yang pertama adalah ini era teknologi, semua bergantung pada gadget. Bahkan hidup kita sekarang itu bukan di satu alam. Hidup kita itu sebenarnya ada di dua alam.
Pertama yaitu alam sosial masyarakat, yang kedua adalah alam media sosial. Justru kita lebih banyak berselancar di alam media sosial. Orang Indonesia itu disurvei rata-rata tidak bisa pegang handphonenya hanya 7 menit. Ada seorang bapak yang marah-marah ketika anaknya nggak pernah keluar kamar. Kemudian pintunya digedor-gedor. Le, keluar. Ono apa sih bapak? Awakmu iku lho kono jero kamar wae gak duwe kanca, gak duwe dulur. Lho jenengan iku salah bapak. Kata siapa gak punya teman? Endi kancamu? Lah ini kita handphone. Apa iso komunikasi, iso guyon? Saged akhirnya telepon video call 4 temannya. Lho niki bapak, wonten kanca kula sing ngaji, wonten sing dahar, wonten sing dolanan, wonten sing lagi membaca. Lalu bapaknya tetap gak mau kalah. Lah nang ngono awakmu kan gak duwe duit. Lho mboten keten bapak. Arto kula niku langkung kathah tinimbang jenengan. Kok ndi awakmu entuk duit? Online. Ngecip loh. Saya punya guyonan lagi. Ada salah satu teman kami itu di Satkorcap Banser, kepanggilannya kan Satkorcap. Gara-gara suka ngecip, kita juluki Satkorcip. Dimensi yang kedua adalah kita komunikasi. Komunikasi itu seorang anggota keluarga itu harus saling teko. Teko itu hadir di permasalahannya, hadir di kasusnya, hadir menyapa. Muni itu bicara, mengajak berbicara. Kasih itu memberi perhatian, memberi sesuatu, care and share. Nah, yang ketiga, terakhir adalah mandat kita dalam keluarga itu ada 3. Pertama adalah insan kamil, menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang lengkap membangun keluarga. Yang kedua adalah bagaimana maslahah dalam keluarga. Yang ketiga adalah maslahah dalam lingkungan dan negara. Itu mandat kita. Terima kasih. Ada satu pantun dari saya. Tuku terasi nang pasar Jogja, tuku blonjo kanggo masak nang omah. Nah, salinglah komunikasi di dalam keluarga agar terjadi sakinah mawaddah warahmah. Amin, insyaallah luar biasa sekali. Terima kasih. Sambut juga Dr. berpantun Ivan. deh. Okay. Iya. Bukan taman sembarang taman. Cakep. Harum semerbak berwarna-warni. Cakep. Bukan talen sembarang talen. Cakep. Tapi talen-talen hebat yang ada di sini. Luar biasa. Saya tutup lagi. Duduk nyaman bersama kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Akhiran, terima kasih banyak. Mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Ivan dan juga Pak Bisri yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Tabung Maghrib sore hari ini. Tentunya terima kasih untuk seluruh pemirsa dan juga jamaah yang ada di studio. Anda sudah menyaksikan Tabung Maghrib dan tentunya kita akan kembali di esok hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saya Indah Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap di Tabung Maghrib, ngabuburit asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus. Tanpa ragu ku akan memberikan cintaku. Bersamamu kamu tak akan sendu. Jadikan kamu yang terbaik untukmu. Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus. Tanpa ragu ku akan memberikan cintaku. Bersamamu kamu tak akan sendu. Yakinkan kamu aku yang terbaik untukmu. Memberikan cintaku. Bersamamu kamu tak akan sendu.
Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh